Dalam frame positivisme hukum, segala sesuatunya kita akan kembalikan kepada ketetapan hukum yang telah disepakati bersama atau ketentuan hukum yang telah sah menurut hukum. Nah, apabila terjadi suatu permasalahan yang mengarah kepada tanggung jawab negara, maka kita akan merujuk kepada sebuah ketentuan hukum. Nah, tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini diatur atau merujuk ke dalam instrumen hukum apa sih? Apakah telah disepakati oleh negara-negara? Rujukan utama mengenai tanggung jawab negara itu secara umum ditetapkan di dalam ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001. Akan tetapi status dari produk ILC ini lebih kepada soft law. Apa itu soft law? Memiliki kekuatan hukum mengikatkah? Oke. Kita simak penjelasannya berikut ini. Dalam hal tanggung jawab negara, pada umumnya para pakar mengemukakan karakteristik timbulnya suatu tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Seperti halnya Malcolm Sow yang mengungkapkan adanya 3 karakteristik utama dalam tanggung jawab negara, yaitu yang pertama adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Kemudian yang terakhir adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Nah, ketiga karakteristik tersebut selalu digunakan di dalam menyelesaikan sengketa internasional dalam hal meminta tanggung jawab dari negara-negara yang diduga tindakannya dapat dimintai tanggung jawab secara internasional. Nah, setelah adanya Responsibility of States for International Wrongful Act tahun 2001 yang dikeluarkan oleh ILC, maka draft ini kemudian menjadi rujukan di dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Idealnya, sebuah peraturan itu dibuat kemudian disahkan melalui mekanisme konsensus atau mekanisme Vienna Convention on the Law and Treaties. Nah, soft law ini tidak seperti itu. Ia hanya dirancang untuk ditawarkan kepada masyarakat, tetapi tidak melalui mekanisme konsensus. Dalam konteks ini, masyarakat internasional, apabila aturan yang dibuat itu baik, maka silahkan dijalankan atau diterima. Apabila tidak, maka dapat pula tidak diikuti. Nah, jadi secara umum, soft law itu merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk suatu instrumen hukum yang tidak mengikat secara hukum, namun memiliki efek keberlakuan yang efektif. Maksudnya adalah instrumen hukum ini tidak melibatkan kuasa politik, tapi sepenuhnya didasarkan atas penerimaan yang bersifat sukarela. Misalnya Code of Conduct, Declaration, resolusi, dan sebagainya. Nah, jadi soft law ini dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang mengubah perilaku masyarakat, akan tetapi tidak melalui kuasa politik, seperti pengertian dalam realisme hukum, melainkan betul-betul berasal dari substansi norma yang menjadikan masyarakat secara sukarela untuk menaatinya. Nah, mungkin pembahasan lebih detailnya akan disampaikan pada video kami yang akan datang. Nah, biasanya produk hukum dari hukum internasional itu berbentuk konvensi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya persoalan-persoalan dalam pembentukan hukum, maka ILC mencoba melakukan pendekatan yang menggabungkan antara pengembangan hukum internasional yang progresif dan kodifikasi hukum. Artinya, sebelumnya mereka memisahkan antara yang bersifat pengembangan dengan kodifikasinya. Nah, sekarang digabung sehingga bentuk formalnya menjadi hanya satu, yaitu kodifikasi hukum. Karena dianggap ketika kedua prosedur tersebut dipisahkan, antara produk hukum dan pengembangannya tidak berjalan dengan baik. Salah satu alasannya adalah bahwa produk-produk hukum yang dikeluarkan itu tidak memiliki landasan hukum yang kokoh atau landasan teori yang kokoh. Jadi, produk akhirnya tidak selalu berupa konvensi. Seperti yang dituangkan dalam Statut ILC, pasal 23, produknya bisa berupa laporan, rancangan konvensi, kemudian rancangan pasal-pasal, rancangan prinsip-prinsip, rancangan pedoman, rancangan deklarasi, resolusi, dan lain-lain. ILC Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001
Itu bagaimana sih kekuatan mengikatnya? Nah, sebenarnya kekuatan mengikatnya tidak pada draftnya, melainkan isi dari draft articles itu sendiri yang tidak lain berasal dari praktek kebiasaan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diterima masyarakat internasional. Nah, sumber hukum internasional itu sendiri jika kita merujuk pada pasal 38 ayat 1 Statuta International Court of Justice, maka salah satunya adalah kebiasaan internasional. Artinya, kekuatan mengikatnya terletak pada kebiasaan hukum internasional itu. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila draft-draft artikel ILC ini yang tentang tanggung jawab negara ini cukup punya pengaruh kuat, terbukti dengan seringnya dijadikan rujukan baik dalam berbagai literatur hukum internasional, juga berbagai putusan pengadilan baik nasional maupun internasional. Dan draft artikel ini juga seperti yang sudah kita bicarakan pada poin mengenai tugas-tugas dari ILC, nah merupakan draft yang dinilai banyak pihak telah membawa banyak perkembangan baru atau progressive development hukum tentang hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Responsibility of States for Internationally Wrongful Act terdiri dari 4 bagian dan 59 pasal. Keseluruhan bagian di dalam Responsibility of States for Internationally Wrongful Act ini membahas mengenai tindakan internasional yang melanggar hukum dari suatu negara, bentuk tindakan internasional yang melanggar hukum dari suatu negara, penerapan tanggung jawab dari suatu negara, serta ketentuan umumnya. Nah, dalam bagian pertama dari Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ini diatur mengenai tindakan internasional yang melanggar hukum dari suatu negara. Ketentuan tersebut lebih rinci mengatur prinsip umum dari tindakan internasional yang melanggar hukum dari suatu negara, seperti tanggung jawab suatu negara terhadap tindakan internasional yang tindakannya secara internasional melanggar hukum. Kemudian bentuk-bentuk dari melanggar hukum itu seperti apa, karakteristiknya dari pelanggaran hukum itu seperti apa. Kemudian ada tindakan pelengkap suatu negara, pelanggaran terhadap kewajiban internasional, tanggung jawab suatu negara terkait dengan tindakan dari negara lain, dan kondisi penghambat pelanggaran. Nah, berdasarkan pembahasan kita mengenai aturan internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara ini, kita bisa melihat bahwa ada upaya dari hukum internasional untuk terus mengembangkan fitur-fiturnya untuk mewujudkan masyarakat internasional yang aman dan tertib. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar topik bahasan tertentu yang terkait dengan judul video ini, tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas pertanyaan tersebut pada episode mendatang. Nantikan video-video kami selanjutnya. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.